Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, di sini Raffi bertujuan untuk mewawancara Mire terkait tugas moderasi beragama. Untuk yang pertama, mungkin Mire bisa ceritakan sedikit latar belakang agama yang kamu anut gitu. Oke, jadi sebenarnya sih untuk latar belakang agama saya, sebenarnya sih saya ngikut dari orang tua juga sih. Jadi orang tua saya Kristen, jadi saya juga di Kristen jadinya, gitu. Kira-kira gambarannya Oke, seperti itu. Oke, nah untuk Kristen sendiri, nah setahu Raffi itu dibagi menjadi dua kalau nggak salah Kristen Katolik sama Protestan. Nah, kalau Mire sendiri tuh masuk ke yang mana tuh? Kira. Oh iya, sorry. Aku Protestan. Oke, Protestan ya. Nah, eh, makna agama dalam kehidupan sehari-hari menurut Mire tuh kayak gimana sih Mire? Agama itu sebenarnya lebih kayak apa sih? Kayak seperti wadah buat kita sebagai manusia supaya tuh kita bisa menjalin hubungan spiritual gitu dengan Tuhan kita gitu lah. Jadi kita menganut sebuah agama itu artinya ya kita agama itu bisa menjadi motivasi bagi kita juga, bisa menjadi nilai etik juga karena kan sebenarnya dari mana kita belajar moral, dari mana kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan, kita belajar tentang apa namanya, tentang etika itu kan semuanya sebenarnya berasal dari agama gitu loh. Jadi menurut aku agama tuh ya seperti kayak dasar dari segala perbuatan dan kelakuan kita gitu. Awal-awalnya tuh kita belajar yang baik dari mana gitu. Oke, setuju sih Mire terkait agama tuh kita agama mana sih yang mengajarkan hal-hal buruk pasti nggak ada kan. Jadi Ya nggak mungkin kan. ya Semua agama semua pasti mengajarkan hal yang ya baik gitu. ya Terlepas akun dari apapun agamanya, pasti mengajarkan semua hal-hal yang baik gitu. ya gitu dan dasar moral pun dari awal dapatnya pasti dari agama gitu. Nah, mungkin Betul. menurut Mira sendiri apa yang Mira pahami tentang konsep moderasi beragama? Pasti beragama itu lebih kayak ke sikap kita atau cara pandang kita tentang gimana caranya tuh kita ngelihat orang lain gitu loh. Jadi nggak cuman pasti dalam seagama doang gitu kan, karena pasti tiap orang kan pasti punya latar belakang, punya agama yang beda-beda. Nah, moderasi beragama itu adalah di mana kita bisa mempraktikkan nilai-nilai ajaran yang sudah kita punya gitu ya, di mana itu kita bisa saling menghormati, saling memahami antar sesama manusia walaupun kita berbeda agama gitu loh. Kira-kira gitu sih. Oke, berarti lebih ya betul sih apa yang Mire sebutin tadi kita saling menghargai Mm, antar umat beragama karena di Indonesia sendiri entah itu budaya dan juga agama tuh banyak gitu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Mungkin betul. next ke pertanyaan berikutnya, menurut Mire sendiri nih, bagaimana pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia? Oh, toleransi ya. Ya, Kalau pasti penting banget dong kalau toleransi mah. Karena kalau misalkan kita nggak ada toleransi, ya udah pasti kita nggak akan mungkin bisa hidup seenak ini atau kita senyaman seperti ini gitu loh. Karena kan apa namanya? Kalau tidak ada toleransi, ya tentunya pasti banyak perpecahan yang terjadi, banyak permusuhan yang terjadi gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang aku tahu ya, agama Islam, terus kemudian ada Kristen, terus ada Katolik juga itu kan, sama yang agama Yahudi yang di Israel di sana, itu kan ya, sebenarnya mereka agama yang kayak agak saling berselisihan satu sama lain gitu kan, kayak
ada yang mirip-miripnya gitu kan. Kayak misalkan Ya. di kita misalnya eh, kan ada juga tuh Nabi Abraham ada, Hmm. kemudian kalian juga ada Nabi Musa juga ada gitu kan. Ya. Tapi kita secara alurnya atau secara eh, kita ngikutnya kan beda gitu kan. Kalau misalkan di Kristen kita kan lebih ngikutnya yang ke ajaran yang eh keturunannya Nabi Isa atau Tuhan Yesus gitu kan. Hmm. Kalau yang di kalian kan ngikutnya yang keturunan Ismail, bener kan? Ya. Nah, itu kalau misalkan tidak ada toleransi atau kita nggak ada pembelajaran atau ya kita nggak ada pengertian sama sekali gitu ya, kayak kita nggak tahu bedanya gimana gitu ya, ya bisa aja terjadi kesalahpahaman gitu loh. Oke. Bener banget sih Mm-mm. mereka. Kita balik lagi ke sejarahnya mungkin ya, agama Samawi kalau bisa dibilang Islam, Kristen sama Yahudi. Eh, Mungkin lebih spesifiknya pertanyaannya mungkin Mira, bagaimana pendapat Mira sendiri mengenai hidup berdampingan dengan umat beragama lain, khususnya di lingkungan kampus? Karena kan Mira sendiri univnya itu di mana sih, lupa lagi, di Unpar ya kalau nggak salah. Nggak, aku di Maranatha. Nah, di Marnat mungkin ada teman-teman yang Islam tapi masuk sana mungkin. Nah, gimana cara Mira sendiri untuk Hmm. eh, hidup berdampingan dengan umat agama lain gitu? Sebenarnya di kampus aku tuh juga lumayan banyak sebenarnya yang non-Kristen gitu ya. Hmm. Kalau di kampus saya sendiri sih sebenarnya kebanyakannya tuh malahan bukan Islam sebenarnya. Hmm. Ada yang Buddha, ada Buddha yang ya. Buddha juga. Ya, jadi di sana tuh biasanya sih kalau aku sih menghadapi kayak moderasi beragama atau mungkin teman-teman yang punya keyakinan berbeda gitu ya, ya paling apa yang kita bisa lakukan ya kita eh, secara sederhananya gitu ya, kita ya terima aja gitu loh. Hmm. Kita terima aja kayak ya kayak biasa aja lah gitu. Hmm. Kita nerima gimana keberadaan mereka di situ gitu Hmm. kan. Eh, Kalau misalkan mereka mungkin punya keyakinan agama yang berbeda gitu kan, terus mereka cerita atau apa gitu, ya kita dengerin aja nggak apa-apa gitu loh. Cuman maksudnya eh apa ya, denger dikit gitu ya, terus ikut ajarannya mereka gitu. Karena kan kita Hmm. masing-masing tuh punya iman sendiri gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. boleh gitu kita berinteraksi dengan mereka yang sesama apa yang berbeda agama, boleh-boleh aja. Cuman tetap kita juga harus jaga iman kita sendiri gitu sih. Oke, berarti lebih memperkuatkan prinsip dalam hal beragama mungkin ya, karena dari Ya, di Marnat sendiri bukan hanya Kristen juga, tapi ada teman-teman Buddha dan agama-agama lainnya mungkin ya. Punya nggak sih teman dekat yang beda agama, dan gimana sih eh, cara kalian saling menghargai satu sama lain gitu? ada sih temen yang beda agama tuh ada. Cuman ya kita gimana caranya biar kita saling menghargai satu sama lain? Ya kita justru dengan adanya toleransi itu ya kita juga jadi saling paham gitu loh. Hmm. Ternyata oh kita tuh bedanya di situ gitu ya. Dan dari sana itu dengan tahu perbedaan antara dua keyakinan yang berbeda gitu ya, antara aku sama teman aku yang beda agama, ya kita jadi lebih tahu, lebih akrab lagi gitu loh, karena kan Hmm. eh, kita dengan tahu perbedaan agama itu kan justru malah menjadi membuat kita itu oh ternyata aku tuh harus begini sama dia, aku tuh harus agak lebih hati-hati kalau misalnya misalnya ngucapin apa ya misalnya ya, kalau di Muslim tuh misalnya apa sih namanya, kayak misalnya apa tuh namanya ya, Salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam itu kan Ah, kita belajar tuh ya. kan banyak tuh. Ah, ah. Gitu sih sebenarnya, Hmm. jadi kuncinya tuh sebenarnya dari aku sih bilangnya ya kita saling tukar pikiran aja, ya, tahu gimana perbedaannya, jadi dari situ ya kita bisa
tahu gitu loh gimana cara kita ngehadapin sama orang yang beda agama. Gitu sih. Berarti lebih ke discuss aja dan saling berbagi perspektif mungkin antar umat Iya, beragama yang lainnya. betul, betul. Intinya kita tuh harus inklusif lah terhadap umat beragama yang lainnya. Ya, intinya tuh bersikap inklusif lah. Oke, terima kasih Mire untuk wawancara malam kali ini.